Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat koneksi database dengan MySQL ya. Jadi seperti bagaimana kita ketahui, kita pengen membuat sistem aplikasi desktop untuk rental mobil yang jelas kemungkinan bakal kita sederhanakan. Tapi sebelumnya buat pengguna Visual Studio 2015, tolong install ini ya, .NET Effect 4.7 4.7.2. Alamatnya ini. Ini adalah installernya, jadi tolong kalian install dulu. Tapi buat yang pengguna Visual Studio 2019 itu nggak ada masalah karena sudah ada biasanya di dalam Visual Studio 2019. Oke, kemudian kalau misalkan kalian perlu alamat semua SDK-nya ada di sini. Nah, hari ini kita akan belajar cepat, padahal sebenarnya ada tekniknya ya. Connecting, ini adalah teknik dasarnya seperti ini. Connecting to MySQL using Entity Framework Code First. Jadi ini tutorialnya. Kalau misalkan kalian ingin belajar dari dasarnya ya. Ini adalah tutorial buat pengguna koneksi MySQL. Meskipun kalau diikutin sudah ada yang nggak bisa jalan. Jadi ini tidak bisa diikutin semuanya, tapi yang jelas sebagai acuan aja. Kemudian ada juga tutorial dari Microsoft. Ini juga sudah lama sekali. Sayang gitu ya. Nah, get started with Entity Framework 6 Code First using MVC5. Oke, ini adalah tutorial aslinya. Kemudian biar cepat, biar nggak lama-lama, saya sudah membuatkan aplikasi template ya. Misalkan di 2019 nanti create new project. Cari di sini misalkan MySQL gitu ya. Maaf ya, saya nggak bisa nginstal Visual Studio 2015 di komputer saya karena nanti mungkin akan mengacaukan Visual Studio 2019-nya. Jadi tidak saya install di sini ya. Oke, ditunggu aja ya. Ada nggak keluar MySQL? Oke, kalian akan saya lengkapin dengan template project. Namanya nanti sebenarnya adalah if6 minus MySQL connection starter. Jadi di sini adalah template dasar, aplikasi dasar kalau project dasar untuk membuat koneksi dengan MySQL menggunakan Entity Framework 6. Nah, di sini ada muncul ya. F6 MySQL Connection Starter. Ini muncul, kita next. Sekarang kita akan membuat database rental mobil ya. Lokasinya ingat betul-betul ya. Misalkan rental mobil. Ini saya taruh di tempat lain aja. Rental mobil .models. Kali ini kita akan membuat model database-nya. Project name-nya ini. Pembuatan model data rental mobil. Satu buat project tipenya adalah if6 MySQL connection starter. Kemudian beri nama projectnya, misalkan tadi kita mobil.models tapi solusi dengan nama
rental mobil. Jadi dot modelsnya dihilangkan ya. Yang ini nanti kita akan hilangkan. Nah, jadi kita buat project dasarnya dulu. Solusinya dikasih nama rental mobil. Oke. Kita create. Nah, di sini kalian sudah dapat connect satu perangkat project buat buat rental mobil. Di sini sudah tersedia catatan lagi ya, tambahan. Sudah tersedia sampel tabel buku dan kategori buku. Jadi di sini ada connection standarnya. Jadi misalkan kalau kalian di sekadar catatan itu ada relasi tabelnya. Nah, ada buku sama kategori buku. Buku ada ID, ininya primary key-nya, judul sama tahun terbitnya. Oke, ini database sederhana, modelnya ada di XMP buku. Ini adalah model database-nya. Saya terangkan cepat dulu, nanti kita bikin satu persatu. Kemudian ada XMP kategori buku. Ini kategori bukunya berdasarkan contoh ini. Nanti kita akan buat tabelnya bertahap ya. Oke, kemudian juga ada connection database-nya di main context. Oke, ini nanti dulu. Sudah catatan. Kenapa ini bergaris? Biar aja lah. Oke, kemudian yang dilakukan adalah ubah koneksi database di app.config file app.config config. Oke, misalkan di sini saya pakai MySQL ya. SQL Workbench. Nah, di sini kalian cari connection string. Kemudian cari bagian connection string. Oke. Nah, di bagian connection string konteksnya sama, providernya adalah MySQL client, connection stringnya servernya apa. Kalau sini saya pakai localhost ya, di komputer langsung. Kemudian portnya MySQL 3360. Nah, databasenya apa? Misalkan nama databasenya, nama skemanya rental 1 ya. Misalkan sekarang saya akan membuat skema baru, create skema, misalkan rental 2, apply skema rental 2 finish, atau create database gitu biasanya ya di MySQL. Sudah, kalau sudah, misalkan di sini database-nya saya sebut sebagai rental 2, user ID-nya siapa usernya, kemudian password-nya. Di sini password saya ya password sederhana seperti ini aja. Oke, kalau sudah kita simpan. Nah, kemudian kita lakukan proses migrasi ya. Ada di sekedar catatan. Proses migrasi database.
siap. Kenapa jadi kayak gini nih tulisannya? Siapkan koneksi, siapkan database-nya dengan membuka apa tuh, package manager console. Oke, kita kerja di package manager console. Jadi di mana di tools gitu ya, kemudian ada NuGet package manager, ada package manager console. Oke, saya ulangi, tools, kemudian NuGet package manager console. Kan muncul some is missing condition, click store. Oke, restore. Udah. Kalau sudah, nanti di package manager console ketik sesuai ini ya. Di sini ada sekadar di proses migrasi sekadar catatan, ketik update database. Yang langkah ini sama ini sudah ada awal sampel, di sini ada migration, ada awal sampel, sudah ada filenya. Update database. Oke, update database. Yep. Jalan ya. Specify for verbose flag to berapa? Oke, masih jalan ya. Oke, di sini ada applying explicit migration, kemudian explicit migration. Nah, sekarang kita cek di rental 2. Kita refresh. Nah, tiba-tiba sudah ada tabel SMP buku sama kategori buku yang sebelumnya belum ada. Jadi misalkan kalau kita cek select-nya di sini nggak ada datanya ya. Oke, jadi di awal ini saya sudah siapkan 2 tabel sampel yang saling berelasi untuk kalian sekadar belajar. Nah, sekarang kita mau coba koneksinya jalan apa enggak. Sekarang kita membuat update database. Oke, kemudian buat project console application. Misalkan sekarang di sini di solusi create add new project buat ngetesnya ya. Kan buat visual, tapi kenapa kita masih tetap pakai konsol ya? Ya begitulah. Kita tes dulu ya, jalan apa enggak, masa langsung konsol gitu ya apa? Ya bikin konsol dulu lah pokoknya. Windows. Console. Nah, console application di sini pakai .NET Framework ya. Kalau di 2015 ya tetap console application, console app. Next. Pakai 4.7.2 gitu ya. Namanya misalkan console tester. Di sini kita membuat fungsi ya, static void, jadi T01 misalkan. Kita buat fungsi kosongan. Nah, di console manager, console tester ini ditambahkan paket ya, klik kanan. Referensi. Kita akan add reference. Jadi kita akan menggunakan mode aplikasi yang sudah ada untuk acuan kerjanya. Reference manager di model. Jadi nanti kita akan pakai apa yang ada di
rental mobil.models biar bisa dipanggil dari console application. Nah, kemudian ini sudah karena di sini kita menggunakan entity framework ya. Paling tidak entity framework 6, paling tidak nanti ada paket yang harus diinstal yaitu entity framework 6-nya. Jadi di sini di console tester ini dijadikan startup project, reference atau di sini kita klik ke atas ini manage NuGet package ya, kita buat NuGet package-nya, kita browse, kita ambil dari internet. Inilah kenapa kalau kerjakan di kampus bareng-bareng internetnya nggak kuat. Nah, di sini ada entity framework 6. Latest stabilnya di 6444 dan ini kayaknya udah terakhir. Nggak tahu masih ada perkembangan lagi apa enggak. Mei 2020 ya. Kita install. I accept. Sudah, dia nanti muncul keperluan-keperluannya ya. Rental mobil models. Biarlah, udah ada. Oke. Nah, di console tester kita lihat reference NuGet package manager NuGet package manager bagian installed, nanti akan muncul ini ya, entity framework 6 atau IF6 sudah. Nah, di bagian program kita akan ngetes ya. Nah, di sini saya sudah di model ini saya sudah menyediakan demonya ada sampel 01, ini buat kalian belajar. Nah, contoh yang dikerjakan. Nah, kebetulan namanya juga sampel T01. Bagaimana sih koneksi database di dengan IF entity framework ya? Sangat sederhana sekali. Pertama kita sediakan konteks database-nya. Nah, konteks database-nya koneksinya ada saya taruh di data main konteks. Semua catatan database taruh di sini. Jadi nama filenya cuma ini, db configuration type of SQLIF configuration. Main konteks, base-nya main konteks. Main konteks di sini mengacu pada di app config ada connection string-nya main konteks. Di sini kemudian tabel yang ada apa aja, yang kita catatkan adalah XMP kategori buku sama data buku. Nah, di sini change of right ini nanti saya akan jelaskan bertahap. Oke, sediakan main konteksnya ya, konteks datanya. Kemudian misalkan kita pengen ngecek kategori buku isinya apa aja, konteks.kategori buku.set tulis, jadikan list. Nah, kemudian di sini ngecek apakah datanya ada. Ya, lebih dari satu nggak usah. Berarti kalau misalkan belum ada datanya, ada dua buah kategori buku, kita tambahkan K1 sama K2, kategori misalkan matematika sama sejarah kategori bukunya. Kemudian ada data buku B1, buku misalkan kartu statistik tahun terbit 2020, kategori bukunya K1. Kemudian ada buku kalkulus dan diferensial integral tahun 2015, kategorinya adalah K1, buku matematika. Buat nambahkan data gimana? Tinggal nambahkan kategori buku set.add gitu ya. Kemudian buat nyimpennya konteks save changes. Oke.
Nah, ini akan saya jelaskan berikutnya, tapi ini adalah buat cepat. Kita coba demonya aja. Di sini ada proses add-nya gimana, ada delete-nya, update sama delete. Misalkan tambahkan data buku baru, kemudian saya edit. Setelah diedit, saya hapus gitu ya. Kemudian di sini juga ada demonstrasi bagaimana membuat file Excel-nya, laporan Excel-nya. Jadi di solusi ini, di connection starter ini, kalian sudah dapat koneksi dengan koneksi dengan Entity Framework 6-nya. Yang ini. Kemudian ada demo dengan membuat laporan di Excel. Sudah selesai gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita tes programnya dengan jalankan sampelnya nih ya. Sampel database-nya. T1. Misalkan di sini kita ngerjakan di rental mobil model ya. Kita panggil rental mobil.models.demo .sampel 0 run. Di situ ada fungsi T01 tester. Kita kasih pause-nya mungkin ya, public static void tunda gitu ya, biar jalannya bertahap. console.writeLine tekan enter untuk melanjutkan. console.readKey. Oke, kita akan lakukan step by step ya, biar nggak kelihatan. Cek di sini kita siapkan 2 sampul buku. Kemudian kita akan print isi bukunya di sini misalkan. Tunda dulu isi semua buku, kemudian update-nya. Nah, setelah writeLine kita tunda dulu. Setelah diedit writeLine, hapus buku. Setelah diedit hapus atau remove buku, tunda. Oke. Kemudian terakhir adalah tulis ke Excel, kita tunda juga. Oke, di sini T01. Hop. Oke, format initial does not confirm specific starting index 0. Stop. Ada yang error. Nah, di sini ada di app config ada connection string main context, tapi di sini kayaknya tidak ada, makanya database-nya error ya. Kita tambahkan juga connection string-nya. Di sini console app, kemudian setting app.config di console application. Oke, yang ada di sini kita copy ke di sini, startup KD. Oke, kita coba. Ingat ya, di awal story di sini nggak ada apa-apa, cuman ada 2 tabel database ini aja. Nah, sekarang muncul kartu statistik. Tekan enter untuk melanjutkan. Kita cek di database-nya.
select lagi, di run lagi. Nah sekarang sudah ada muncul kartun statistik. Nah ini cara nulisnya ya. Oke, ntar untuk melanjutkan, setelah add data baru, buku to edit tahunnya 0, tipe datanya matematika. Saya refresh buku to edit, ada buku matematika, enter, tekan untuk melanjutkan. Apa nih? Nah, buku to edit ada dikasih tanda hashtag, kemudian tahun 1990. Kalau kita jalankan lagi selectnya, nah sekarang buku to edit sudah berubah ya. Sekarang kita tekan enter lagi. Setelah remove, nah ini buku terakhir saya coba hapus. Sekarang nggak ada lagi. Tekan enter untuk melanjutkan. Report statistik file stat 1, artinya sukses gitu ya. Nah kita coba cek di sini, di rental mobil .console tester bin debug. Kita coba ada nggak file Excel di sini. Nah di sini ada XMP buku report ya. Nah sudah ada laporan data buku. Jadi aplikasinya sudah ada contoh bagaimana membuat laporan pakai Excel. Nanti kita akan coba kaji lagi dari awal satu persatu. Ini adalah pengantar cepatnya dulu ya. Oke, sudah, tekan untuk melanjutkan. Selesai aplikasinya. Oke, itu pengantar dulu. Nanti kita akan melengkapi data rental mobil dengan tabel yang sesungguhnya. Ini adalah sekedar demo dulu bagaimana membuat koneksi MySQL dengan Entity Framework di Visual Studio. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.